Di tengah hukuman sanksi dari FIFA, TMJ, dan Safi Sali kembali angkat bicara. Malaysia mengibarkan lagi bendera AFF 2010, sebuah cerita lama dari malam penuh kontroversi laser dan drama Bukit Jalil. Tapi di saat yang sama, Indonesia justru melangkah ke level berbeda. Era baru dimulai bersama John Herdman, pelatih berpengalaman Piala Dunia, dengan konsep sepak bola modern, struktur matang, dan kepercayaan FIFA yang membawa Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series Maret 2026. Dan dengan alasan apa Malaysia membanggakan AFF 2010 dan apa kaitannya dengan kedatangan John Herdman ke Indonesia? Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Mari kita mulai dari pelatih baru untuk Timnas Indonesia sudah resmi cek. Nama besar, CV tebal, pengalaman internasional, aura global. Dan seperti biasa di negeri ini, sebelum peluit pertama ditiup, sebelum rumput bahkan sempat terinjak, satu pertanyaan langsung muncul. Bukan bagaimana ia membangun tim, tapi siapa 11 orang pertama yang ia pilih. Karena di Indonesia, starting 11 adalah penting dan pelatih adalah seseorang yang menjadi sorotan dadakan. Salah pilih satu nama, siap-siap disalip netizen. Benar pilih pun belum tentu selamat. John Herdman datang bukan sekadar membawa koper dan jas rapi. Ia datang membawa pernyataan sikap, datang membawa pesan halus tapi menohok. Indonesia tidak lagi bermain sepak bola dengan mental kampung halaman. Indonesia sedang belajar bicara dengan aksen global. Dan di saat yang sama, ironisnya, tetangga sebelah masih sibuk memoles foto hitam putih dari tahun 2010. Lalu dipajang besar-besar seolah itu lukisan Mona Lisa sepak bola Asia Tenggara. AFF 2010, laser, kontroversi, drama, dan satu gelar yang terus diperas sampai kering. Mari kita jujur, ini bukan soal merendahkan sejarah. Sejarah itu penting, tapi kalau sejarah terus dipakai untuk menutupi ketelanjangan hari ini, itu bukan nostalgia, itu denial. Indonesia sudah lewat fase itu. Herdman bukan juru selamat, tapi arsitek. John Herdman bukan datang sebagai Mesias. Ia bukan datang untuk disembah. Ia datang sebagai arsitek, bukan tukang sulap. Dan ini penting, netizen cepat, terlalu cepat. Belum satu pertandingan, Herdman sudah diberi julukan STI versi Inggris. Lucu? Iya. Masuk akal? Juga iya. Karena kalau kita kupas tanpa emosi berlebihan, tanpa fanatisme buta, DNA Herdman dan Shin Tae-yong memang beririsan. Intensitas tinggi, disiplin brutal, energi tanpa kompromi, formasi fleksibel tapi keras kepala pada prinsip. Bedanya, Shin Tae-yong datang sebagai revolusioner, Herdman datang sebagai penyempurna. STI membangun fondasi dengan palu dan paku. Herdman datang membawa penggaris, blueprint, dan kalkulator. Sama-sama keras, tapi pendekatannya beda. Dan di titik inilah Malaysia mulai gelisah. Kenapa? Karena Indonesia tidak lagi bicara soal nanti kita bisa, tapi sudah masuk fase kita sedang. Formasi 3 back, bukan tren, tapi identitas baru. Herdman tak perlu mengubah banyak. Itu justru kelebihan utamanya. Ia tidak datang untuk merobohkan rumah, tapi menambah lantai. Formasi 3-4-2-1 bukan eksperimen iseng. Ini sistem yang menuntut kecerdasan, stamina, dan keberanian. Dan Indonesia, ironis bagi yang masih memandang rendah, punya stok pemain yang pas. Bukan sekadar cukup, tapi relevan. Kiper, zaman tukang tepis sudah mati. Mari kita mulai dari belakang. Posisi yang sering dianggap sepele tapi justru paling menentukan. John Herdman tidak percaya kiper pengecut, tidak percaya kiper yang cuma berdiri, nunggu bola, lalu berharap Tuhan membantu. Di sistemnya, kiper adalah playmaker pertama, sweeper, pembaca ruang, pemecah tekanan. Dan di sini, data bicara lebih keras daripada nostalgia. Maarten Paes bukan sekadar kiper, ia aktor. Ia bermain, sweeper pas 72%, keberanian keluar sarang, distribusi rapi, tenang di bawah tekanan. Bandingkan dengan kiper tradisional yang masih menganggap build up sebagai dosa. Perbedaan ini bukan selera, ini zaman. Kalau Malaysia masih sibuk debat kiper lokal versus naturalisasi, Indonesia sudah debat profil dan fungsi. Levelnya beda. Trio back,
bukan tembok, tapi sistem saraf. Kevin Dix, Jay Itzes, Justin Hubner. Ini bukan 3 back. Ini 3 peran berbeda dalam satu otak kolektif. Dix, fleksibel, cerdas, tenang. Back yang bisa jadi gelandang. Itzes, pemimpin, dominan udara, tahu kapan memotong mimpi lawan. Hubner, agresif, dingin, sedikit gila, dan itu bagus. Mereka tidak sekadar bertahan, mereka mengatur alur permainan dari belakang. Dan ini yang sering luput dari pengamat AFF-oriented. Sepak bola modern tidak dimulai dari striker, ia dimulai dari back yang berani. Malaysia masih bicara soal siapa striker paling tajam. Indonesia sudah bicara soal bagaimana kita memancing pres lawan. Wingback, mesin yang tak boleh macet. Calvin Verdong dan Sandy Walsh. Satu otak, 2 kaki, 2 karakter. Verdong itu metronom, Walsh itu pelari bayangan. Dalam sistem Herdman, mereka bukan pelengkap, mereka nyawa. Dan lihat detail kecil ini. Saat Walsh naik, Verdong menahan. Saat Verdong masuk tengah, Walsh menyerang ruang. Ini bukan kebetulan, ini kecerdasan taktik. Disinilah bedanya sistem dengan sekadar kumpulan pemain. Double pivot, otak, dan ot-ot. Tom Hay dan Joey Pelupesi idealnya. Satu mengatur, satu memotong. Sayangnya, realita FIFA dan hukuman membuat Herdman harus adaptif. Dan adaptasi ini justru menunjukkan kualitasnya. Pelatih besar tidak panik, ia mencari solusi. Eliano Reinders? Bukan downgrade. Ini alternatif dengan energi berbeda. Malaysia? Sedang pusing sendiri dengan naturalisasi yang berujung sanksi. Indonesia? Dipuji karena pembenahan sistem. Ini bukan propaganda, ini fakta administratif. Gelandang serang. Ruang adalah senjata. Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans. Bukan winger klasik, bukan playmaker statis. Mereka perusak struktur. Masuk ke half space, tukar posisi, tarik back, bikin kaos terukur. Ini sepak bola modern. Ini bahasa yang dipahami Eropa, bukan sekadar Asia Tenggara. Striker, opsi, bukan ketergantungan. Oleh Romeni atau Ramadan Sananta. Dan inilah yang paling menarik, Indonesia tidak bergantung pada satu tipe striker. Mau main kombinasi? Oleh. Mau dobrak low block? Sananta. Pilihan ini menandakan satu hal, kedalaman skuad. Malaysia bicara siapa pencetak gol, Indonesia bicara skenario pertandingan, lalu datanglah TMJ dan Safi Salih. Dan di titik inilah narasi berubah dari sepak bola menjadi psikologi. TMJ muncul, Safi ikut nimbrung. Bendera AFF 2010 dikibarkan lagi, seolah berkata, "Hei, kami pernah juara." Dan justru di situ mereka mengaku tanpa sadar. Hari ini mereka tidak punya apa-apa. Kalau memang masih unggul, kenapa harus teriak dari museum prestasi? Kalau memang masih di depan, kenapa sibuk menoleh ke belakang? Laser di Bukit Jalil, Marcus Horizon, 3 gol, kontroversi, itu bukan kejayaan murni. Itu malam penuh tanda tanya. Dan Indonesia tidak perlu membalas dengan amarah, tidak perlu membalas dengan nostalgia, karena Indonesia membalas dengan realita. FIFA datang ke Indonesia, bukan ke museum. FIFA Series Maret 2026. Tuan rumah Indonesia. Ini bukan hadiah, ini kepercayaan. Kepercayaan pada infrastruktur, kepercayaan pada manajemen, kepercayaan pada arah. Hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan cerita lama. Kalau Indonesia masih tertinggal, FIFA tidak akan datang mengetuk pintu. Kalau Malaysia masih unggul, mereka tidak akan sibuk membentangkan foto lama. Sejarah boleh dikenang, masa depan harus direbut. Hari ini Indonesia tidak teriak, Indonesia bekerja. Hari ini Malaysia tidak bekerja, Malaysia mengingat. Dan di sepak bola modern, yang menang bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling konsisten melangkah. John Herdman adalah simbol, bukan akhir, tapi awal. Awal dari era di mana Indonesia tidak lagi membandingkan diri dengan Malaysia, tapi dengan standar yang lebih tinggi. Malaysia boleh menyimpan piala di lemari. Indonesia sedang membangun jalan. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang bergerak, bukan yang berdiri di museum sambil berteriak, "Dulu kami hebat." Masalah terbesar Malaysia hari ini bukan Indonesia, bukan Herdman, bukan Garuda. Masalah terbesar mereka adalah cermin. Setiap kali Indonesia melangkah ke depan, Malaysia refleks menoleh ke belakang.
Dan setiap kali menoleh ke belakang, yang mereka temukan hanya satu foto usang. AFF 2010, itu saja, dipoles, diperbesar, diulang, seolah sejarah berhenti di situ. Padahal dunia tidak berhenti, sepak bola tidak menunggu, dan Asia, apalagi global, tidak peduli pada cerita lama tanpa kelanjutan. Disinilah letak ironi yang pahit tapi jujur. Semakin keras Malaysia bicara tentang masa lalu, semakin telanjang masa kini mereka. TMJ keras di media, sunyi di lapangan. Kita bahas TMJ karena mau tidak mau dia selalu ada di tengah narasi ini. TMJ pintar, cerdas secara komunikasi, pandai memainkan opini, tahu cara mencuri perhatian. Tapi sepak bola tidak dimenangkan di Twitter, Instagram, atau konferensi pers. Sepak bola dimenangkan di struktur, pembinaan, dan konsistensi. Dan di titik ini, Malaysia rapuh. Naturalisasi berantakan, sanksi FIFA, perencanaan jangka pendek, liga yang stagnan, timnas yang bingung arah. Lalu ketika Indonesia mendatangkan pelatih dengan rekam jejak Piala Dunia, Malaysia panik. Bukan karena takut kalah, tapi karena takut tertinggal terlalu jauh. Maka keluarlah kalimat klasik, Indonesia belum pernah juara AFF. Kalimat ini terdengar seperti ejekan, tapi sejatinya adalah pengakuan. Pengakuan bahwa satu-satunya peluru yang tersisa hanyalah masa lalu. Dan jujur saja, kalau AFF 2010 adalah standar kebanggaan tertinggi, maka target kalian terlalu rendah untuk era ini. Indonesia tidak lagi meminta validasi. Indonesia dulu memang haus pengakuan. Dulu gampang panas, dulu gampang tersulut. Tapi sekarang, Indonesia sibuk bekerja. Federasi dibenahi, jalur diaspora dirapikan, talenta muda dipetakan. Pelatih dipilih bukan karena nama Asia Tenggara, tapi karena kapasitas global. Dan John Herdman adalah simbol fase baru itu. Ia tidak datang menjanjikan piala instan, ia datang membawa metodologi, membawa standar, membawa kebiasaan baru, analisis data, detail kecil, dan disiplin yang tidak bisa ditawar. Ini bukan romantisme, ini profesionalisme. AFF itu turnamen, bukan tujuan akhir. Ini yang sering gagal dipahami sebagian pihak, termasuk tetangga kita. AFF itu penting, iya. Tapi AFF bukan tujuan akhir. AFF itu batu loncatan, bukan singgasana. Indonesia hari ini membidik level Asia, bukan cuma Asia Tenggara. Dan ketika target naik, cara berpikir pun berubah. Tidak lagi terobsesi siapa juara AFF terakhir, tapi apakah sistem kita siap bersaing di level lebih tinggi. FIFA Series 2026 bukan kebetulan. Itu sinyal. Itu kode keras. Indonesia dipercaya karena stabilitas dan arah, bukan karena nostalgia. Safi Sali dan luka yang tak pernah sembuh. Safi Sali. Nama ini selalu muncul ketika AFF 2010 dibicarakan. Dan wajar, dia bagian dari sejarah itu. Tapi setiap kali nama itu diangkat kembali, pertanyaannya satu. Kenapa selalu itu? Kenapa tidak bicara generasi baru? Kenapa tidak bicara taktik hari ini? Kenapa tidak bicara pembinaan? Karena jawabannya pahit, tidak ada bahan lain. Indonesia tidak menyangkal kekalahan itu, tidak menghapusnya. Tapi Indonesia tidak hidup di sana. Indonesia belajar, Malaysia mengulang cerita. Perbedaan paling telak, keberanian berubah, ini inti dari semuanya. Indonesia berani mengakui kekurangan, berani berbenah, berani dikritik, berani mencoba hal baru. Malaysia masih defensif, masih reaktif, masih merasa cukup dengan satu piala lama. Dan dalam sepak bola, merasa cukup adalah awal dari kemunduran, Garuda dan era baru. John Herdman mungkin belum memimpin satu laga, tapi pesan sudah jelas, standar dinaikkan. Tidak ada lagi pemain yang lolos hanya karena nama, tidak ada lagi taktik setengah matang, tidak ada lagi mental asal tidak kalah. Garuda akan bermain dengan intensitas, dengan struktur, dengan identitas. Dan ini bukan soal langsung juara atau tidak. Ini soal arah yang benar, penutup yang jujur dan menohok. Jika Malaysia benar-benar masih unggul, mereka tidak perlu berteriak. Jika Indonesia benar-benar masih tertinggal, FIFA tidak akan datang. Sejarah boleh dikenang, tapi masa depan hanya dimiliki mereka yang bergerak.
Hari ini Indonesia melangkah, Malaysia berhenti di etalas kenangan, dan sepak bola seperti hidup selalu berpihak pada yang berani maju, bukan yang sibuk memoles masa lalu. Ini bukan lagi Indonesia vs Malaysia, ini Indonesia vs masa depannya sendiri. Kesalahan paling fatal Malaysia hari ini adalah masih mengira rivalitas ini dua arah. Seolah Indonesia masih sibuk menoleh, membalas, dan tersinggung. Tidak, Indonesia sudah bergeser fokus, bukan lagi mengalahkan Malaysia, tapi meninggalkan mereka. Dan ini bukan omong kosong nasionalisme murahan. Ini bisa dilihat dari satu hal sederhana, tapi brutal. Cara dua negara mengambil keputusan. Malaysia reaktif, Indonesia proaktif. Indonesia mendatangkan John Herdman sebelum krisis. Malaysia berisik setelah panik. Indonesia membangun sistem, lalu mencari pelatih yang cocok. Malaysia mencari pelatih, lalu berharap sistem ikut muncul. Indonesia menata jalur diaspora dengan dokumen, roadmap, dan sinkronisasi FIFA. Malaysia tersandung sanksi karena naturalisasi tak rapi. Ini bukan perbedaan kecil, ini perbedaan cara berpikir. Yang satu berpikir jangka panjang, yang satu hidup dari kejar tayang. AFF 2010 dari trofi menjadi tameng psikologis, mari kita bedah AFF 2010 dengan jujur, tanpa emosi, tanpa dendam. Malaysia juara, sah, tercatat, selesai. Tapi pertanyaannya, apa yang dibangun setelah itu? Apakah itu menjadi fondasi kejayaan berkelanjutan? Apakah melahirkan generasi emas? Apakah mengangkat level liga? Apakah membuat Malaysia konsisten di Asia? Jawabannya menyakitkan, tidak. AFF 2010 bukan batu loncatan, ia berubah jadi tempat parkir. Dan hari ini, piala itu bukan lagi simbol kejayaan, tapi tameng psikologis. Dipakai setiap kali merasa terancam, setiap kali Indonesia bergerak lebih jauh. Indonesia belajar dari kegagalan, itu yang paling menakutkan. Ini yang sering diremehkan. Indonesia kalah di masa lalu, iya. Indonesia gagal berkali-kali, iya. Indonesia penuh drama, iya. Tapi Indonesia belajar. Belajar bahwa emosional saja tidak cukup. Belajar bahwa bakat tanpa sistem itu sia-sia. Belajar bahwa sepak bola modern butuh struktur, bukan sekadar semangat. Dan hari ini, Indonesia tidak malu mengadopsi standar luar. Tidak alergi pada metode asing. Tidak merasa harga diri nasional terganggu hanya karena belajar. Malaysia masih terjebak di romantisme cara kita sendiri, padahal hasilnya jalan di tempat. Herdman bukan simbol barat, dia simbol disiplin. Narasi miring soal pelatih luar tidak paham kultur itu basi. Yang dibutuhkan Indonesia bukan pelatih yang paham budaya, tapi pelatih yang mengubah kebiasaan buruk. Herdman tidak datang untuk mengerti kebiasaan lama. Ia datang untuk memutusnya. Disiplin waktu, disiplin peran, disiplin transisi, disiplin mental. Hal-hal yang tidak terlihat di highlight tapi menentukan di turnamen besar. Dan inilah yang paling bikin panas pihak luar. Indonesia akhirnya serius. Malaysia tertinggal bukan karena Indonesia lebih kaya, tapi karena Indonesia lebih lapar. Indonesia masih belum juara AFF? Betul, tapi Indonesia lapar. Lapar pembuktian, lapar perbaikan, lapar naik level. Malaysia terlalu kenyang cerita lama. Dan dalam olahraga, yang lapar selalu lebih berbahaya daripada yang kenyang nostalgia. Perang sebenarnya ada di kepala. Di lapangan, skor bisa berubah. Di turnamen, hasil bisa fluktuatif. Tapi perang sesungguhnya ada di mental dan mindset. Indonesia hari ini tidak inferior, tidak minder, tidak lagi merasa adik kelas. Indonesia bicara setara, bekerja setara, menuntut setara, dan ini membuat sebagian pihak tidak nyaman. Karena dominasi regional tidak runtuh karena kalah satu laga, tapi karena lawan berhenti takut. Garuda tidak butuh teriakan, cukup langkah. Indonesia tidak membalas TMJ dengan cuitan, tidak membalas Safi dengan nostalgia tandingan. Indonesia membalas dengan kepercayaan FIFA, struktur yang dibenahi, pelatih berkelas dunia, dan generasi pemain yang relevan dengan sepak bola modern. Itu jawaban paling menyakitkan karena tidak bisa diperdebatkan. Akhir yang tidak perlu dramatis tapi mematikan.
Kalau Malaysia masih unggul, biarkan waktu membuktikan. Kalau Indonesia masih tertinggal, biarkan lapangan bicara. Tapi satu hal sudah jelas hari ini, Indonesia bergerak ke depan. Malaysia sibuk menjaga etalase, dan sejarah seperti biasa tidak ditulis oleh mereka yang paling keras mengenang, tapi oleh mereka yang paling berani berubah.